تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Duduknya khatib ketika beliau khutbah, ya, sebelum mulai khutbah sampai selesainya waktu sholat. Jadi waktu itu bukan waktu antara duduknya sampai selesai sholat, ya, bukan sepanjang itu maksudnya, tapi ada di antara itu, ya, entah menit keberapanya, entah waktu keberapanya, entah di awal duduknya atau sebelum selesai sholat, yang pasti ada di antara kedua waktu itu. Nah, itu dalam riwayat ini. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim. Tapi ada keterangan di sini dari Ibnu Hajar, warajjaha ad-Daraqutni annahu min qouli Abi Burdah. Al-Imam ad-Daraqutni lebih menguatkan bahwa keterangan ini bukan perkataan Nabi, tapi perkataannya Abu Burdah, perkataannya perawi tadi, ya, perkataan perawi yang meriwayatkan hadis ini, ya, bukan perkataan Nabi. Itu yang dikuatkan oleh Al-Imam ad-Daraqutni. Jadi hadis ini menurut beliau adalah hadis yang istilahnya mauquf, ya, bukan perkataan Nabi, tapi itu perkataan rawi yang menjelaskan daripada perkataan Nabi SAW dalam riwayat Abu Hurairah. Dalam riwayat Abu Hurairah tadi kan tidak dijelaskan adanya satu waktu itu. Nah, di sini ada penjelasan bahwa waktu tersebut antara duduknya imam sampai selesainya sholat. Nah, keterangan ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini keterangan datang dari Nabi, perkataan Nabi SAW, ataukah perkataan dari rawi? Nah, di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Ya, berlepas, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa ini perkataan Nabi SAW. Sebagian menyebutkan bahwa seperti Al-Imam ad-Daraqutni di sini menyebutkan bahwa ini bukan perkataan Nabi, tapi itu hanya sekedar tambahan dari rawi, atau disebut dalam istilah ilmu hadis itu hadis mudraj. Hadis mudraj itu kata dari perawi yang diselipkan dalam hadis itu seakan-akan itu bagian dari hadis, ya. Berlepas daripada apakah ini perkataan Nabi atau perkataan rawi. Nah, kalau perkataan Nabi ya sudah selesai urusannya, ya kita terima saja. Tapi anggaplah umpamanya ini perkataan rawi, maka sebagian para ulama menyebutkan bahwa meskipun ini kita menganggap itu adalah perkataan rawi, tapi secara hukumnya itu bisa sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya, atau secara hukumnya dalam istilah ilmu hadis itu disebut marfu'un hukman. Jadi secara hukumnya hadis ini sampai kepada Rasulullah SAW, meskipun mungkin secara lafadznya itu kepada perawinya. Kenapa? Karena untuk menentukan sesuatu waktu, ya, yang seperti ini itu tidak mungkin dilakukan dengan semata-mata hanya dengan ro'yu, atau hanya semata-mata dengan prasangka saja. Apalagi memastikan sesuatu, ya, itu pasti butuh keterangan dari yang jelas dari Rasulullah SAW, sehingga ada kemungkinan besar bahwa perkataan ini meskipun secara lafadznya diucapkan oleh rawi, tapi secara hukumnya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi jadi tidak terlalu kita mempermasalahkan entah itu perkataan rawi atau perkataan Rasul, itu tidak terlalu bermasalah, ya. Kalaupun perkataan Rasul, ya sudah jelas selesai urusannya, ya, itu sudah jelas. Tapi kalaupun itu perkataan rawi, nah, meskipun dianggap perkataan rawi, tapi tetap secara hukumnya sampai kepada Rasulullah SAW. Nah, berarti dalam riwayat ini ada sedikit keterangan lebih spesifik dari waktu yang disebutkan oleh Rasulullah dalam riwayat Abu Hurairah sebelumnya, yang disebutkan secara global saja, adanya satu waktu. Nah, di sini dijelaskan kapan waktu itu. Waktu itu berada di antara waktu duduknya imam ketika khutbah atau sebelum mulai khutbah sampai selesainya waktu sholat.